Lalu pertanyaannya, setelah Yesus mati lalu apa? Shalom Bible Lovers, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara pada saat ini. Nah saudara, video saya yang beberapa hari yang lalu adalah tentang kematian Yesus. Jadi saya membagikan di sana bahwa Yesus itu benar-benar mati, literally. Jadi mati secara literal. Ada beberapa alasan, saudara bisa lihat nanti videonya. Lalu pertanyaannya, setelah Yesus mati lalu apa? Apakah dia tetap di dalam kubur, tetap mati seperti tokoh-tokoh agama yang lain, atau apa? Ini yang menjadi salah satu keunikan dari keyakinan Kristen, bahwa Yesus Kristus dia memang mati lalu kemudian dikuburkan, tetapi fakta berikutnya adalah hari yang ketiga dia bangkit. Dalam video kali ini saya ingin bicara tentang pertama definisi kebangkitan, lalu kemudian kita akan melihat sekelompok pandangan, hanya melihat secara sekilas saja, yang menolak kebangkitan ini. Lalu kemudian yang ketiga kita akan melihat tentang bukti-bukti. Saya akan memberikan hanya 4 bukti saja dalam video ini. Lalu kemudian kita akan melihat tentang apa implikasi dari kebangkitan itu bagi iman Kristen. Yang pertama tentang pengertian atau definisi. Apa sih kebangkitan itu? Artinya mendirikan tubuh lagi sehingga tubuh itu dilepaskan dari kuasa maut dan diberikan hidup lagi. Sungguh sudah mati dan sungguh hidup lagi. Itu pengertian kebangkitan yang diyakini oleh orang Kristen di sepanjang sejarah. Ya. Berapa lama dia mati? Alkitab mencatat 3 hari dia mati. Menurut perhitungan zaman itu. Dari Jumat, lalu kemudian Sabtu, lalu kemudian dia Minggu pagi bangkit. Tentu saja keyakinan tentang kebangkitan Kristus ini bukanlah keyakinan yang mulus-mulus saja. Kita bisa mempelajari tentang agama-agama atau pandangan-pandangan di dunia. Tetapi hanya Kristen yang begitu sering diselewengkan dan begitu sering ditentang oleh seluruh dunia, ya bisa dibilang begitu, oleh begitu banyak kelompok. Kenapa? Karena keunikan Kristen itu sendiri ada di sini. Keunikan Kristen adalah percaya bahwa ada kebangkitan sesudah kematian dan percaya bahwa Yesus mati lalu kemudian dia bangkit. Nah, beberapa teori yang menolak kebangkitan saya akan tunjukkan kepada saudara, seperti ada stolen body teori. Artinya dia bilang kuburnya itu dicuri, mayat Yesus itu dicuri orang. Dia bukan bangkit, dia dicuri. Itu yang disampaikan oleh para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Swoon teori, atau dia pingsan. Beberapa pakar saya sudah sempat kemukakan kemarin yang menganut teori ini. Lalu ada wrong tomb teori. Artinya murid-murid datang ke kubur yang salah. Lalu vision teori, hanya semacam penglihatan aja. Telegraph teori, legendary teori, hyperbolic teori, annihilation teori. Saudara bisa mempelajari teori-teori mereka di buku-buku yang tersebar, ya. Bahkan saya kira ada juga di internet tentang teori-teori seperti ini. Tetapi semua teori ini itu adalah teori yang bisa kita sebut sebagai hoax. Karena mereka tidak punya cukup bukti yang menunjukkan bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit. Itu hanya teori. Faktanya apa? Faktanya Yesus benar-benar bangkit. Ada beberapa argumen yang sudah disampaikan. Saya juga sudah pernah memposting tentang argumen bahwa Yesus bangkit dengan beberapa pandangan dari beberapa kategori seperti yang disampaikan oleh Lee Strobel. Tapi dalam video kali ini saya hanya ingin memberikan 4 yang lain lagi
tentang bukti kebangkitan Yesus. Bukti kebangkitan Yesus pertama, kubur kosong. Lee Strobel juga menggunakan argumentasi ini, dan begitu banyak pakar yang berargumen bahwa salah satu bukti paling kuat bahwa Yesus itu bangkit adalah kubur kosong. Matius 28 ayat 2-7 berkata demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Nah, itu bukti yang pertama, kuburnya kosong. Kemudian kita juga melihat pernyataan malaikat. Selain yang kita sudah lihat tadi, kita juga bisa menemukan pernyataan malaikat ini di dalam Lukas 24 ayat 8-10. Dikatakan begini, "Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka dan memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga.' Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu." Lalu kemudian bukti berikutnya adalah penampakan Yesus. Kalau kita mempelajari atau membaca Injil-Injil setelah kematian Yesus dan setelah kabar bahwa dia telah bangkit, kita akan menemukan ada 17 kali Yesus menampakkan diri kepada para murid. Saudara bisa hitung sendiri ya. Kita tidak punya waktu untuk menghitungnya sekarang. Itu bukti yang ketiga. Lalu kemudian bukti yang keempat adalah berdirinya gereja Tuhan dengan segala kegiatannya sampai saat ini. Saudara bisa menghitung sudah berapa lama gereja Tuhan ini ada. Sudah 2000 tahunan. Dan bukan hanya 1-2 orang petinggi negara yang pernah berusaha untuk menghabisi gereja ini, menghabisi orang Kristen. Tapi apakah mereka sanggup? Tentu saja tidak sanggup. Sampai hari ini gereja masih ada. Kekristenan masih tetap bertahan dengan keyakinan penuh bahwa Yesus Kristus bangkit. Itu yang menjadi bukti, menjadi salah satu bukti, yaitu gereja Tuhan masih ada sampai hari ini dengan tantangan yang begitu hebatnya. Nah, sekarang apa implikasi teologis dari kebangkitan Yesus ini? Paling tidak ada 5 hal penting sehubungan dengan kebangkitan ini yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Pertama, kebangkitan Kristus adalah konfirmasi kebenaran. Yesus pernah berjanji bahwa dia akan bangkit. Dia menceritakannya kepada para murid dan dia benar-benar bangkit. Yang kedua, pernyataan pribadi dan karya Kristus. Jadi kebangkitan itu sebagai pernyataan diri Kristus dan karyanya seperti apa. Ketiga, kebangkitan Kristus adalah pengharapan bagi kebangkitan orang percaya. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, Paulus berkata, percumalah kita menjadi Kristen. Percumalah kepercayaan kita. Mari kita makan, minum, lalu kemudian mati karena tidak ada lagi kehidupan selanjutnya.
Tetapi kebangkitan Kristus itu menunjukkan kepada kita bahwa kita punya pengharapan, ada kehidupan sesudah kematian. Nah, yang keempat, kebangkitan Kristus ini harusnya mempengaruhi kehidupan kekristenan kita. Karena kita tahu Kristus hidup, maka kita akan benar-benar bergantung kepada Dia, percaya kepada Dia, dan menjalani kehidupan Kristen sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan yang kelima, kebangkitan Kristus itu adalah salah satu tahapan dari pemuliaan Yesus. Pemuliaan Yesus di sini bicara tentang kebangkitan, kenaikan, lalu kemudian kembali di tahtanya, kedatangan Yesus kedua kali. Kemudian ada kekuasaan dalam kerajaan Daud, hakim menjadi hakim segala hakim, dan kemuliaan di surga dan di bumi yang baru. Begitulah Cawa Bekis, cara waras belajar kitab suci. Jika saudara punya pandangan lain atau ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum, silakan subscribe, share, dan tekan tombol thumbs up. Tuhan memberkati saudara, dan kiranya kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, banyak jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Sampai jumpa.